menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia juga dapat berkah. Itu gerakan-gerakan dalam sholat itu kalau kita mau lebih detail lagi nanti lama banget waktunya. Cukup segitu aja dulu ya. Jadi secara nyatanya memang bangunan sholat dalam rukun sholat itu adalah bagian yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya katakanlah simbol-simbol itu adalah simbol tertinggi untuk kehidupan sehari-hari. Itu harusnya begitu, ada penghormatan, ada sujud, ada sosialisasi di masyarakat, saling tolong menolong kepada tetangga sekitar yang dekat yang dibutuhkan. Karena bukan hanya sekedar sholat, jadi dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Wa aqimi sholat wa atu zakat. Wa atu zakat gitu. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat itu kan berupa harta. Sholat itu kayak tadi. Jadi sholat apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh adalah merupakan pilar di dalam agama. Oleh karena itu dia disebutnya wajib. Sholat yang 5 waktu tadi itu wajib dilaksanakan. Tentu dengan segala turunannya tadi yang kita ceritakan. Bukan hanya sekedar sholat kemudian kita lupa dalam kehidupan mah kita nggak terapkan implementasi. Katakanlah sholat fikihnya itu yang 5 waktu adalah suplementasinya. Implementasi dalam kehidupannya adalah realita tingkah laku kita dalam kehidupan kayak gimana. Oleh karena itu ulama menyebutkan pahala yang pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pahala sholat. Kalau saya nggak salah dengar, begitu kira-kira. Jadi ini ironis sekali ya, jika kita melakukan sholat, tetapi perilaku kita setelah sholat itu tidak mencerminkan kalau kita adalah seorang pelaku sholat. Seorang bijak mengatakan bahwa bagaimana kita akan bisa melatih jiwa kita mendekat kepada Yang Maha Kuasa kalau sholatnya juga yang syariatnya tidak dilakukan di satu sisi itu. Di sisi lainnya ternyata memang kalau bahasa mudahnya itu susah, ada bahasa itu susah melatih diri itu untuk selalu terus menerus untuk memperbaiki diri itu susah, sulit. Itu karena pengaruh apa menurut mereka? Untuk jiwa kita ini sedikit-sedikit susah, untuk berlatih sabar susah. Kadang-kadang dalam segala hal orang semua udah tahu, sabarlah sedikit, laksanakanlah dengan ada kesabaran. Ya intinya itu. Jadi kita melaksanakan sholat pun ya dengan ada kesabaran, kan gitu, dengan ada kesabaran. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Kalau sabarnya udah jadi, dari sholat yang bentuknya sholat ritualisme atau sholat fikih, sholat yang 5 waktu diikuti dengan bentuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, sabarnya nanti jadi. Kalau sabar, innallaha ya orang yang sabar itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Ironis, memang ironis. Kenapa ada tuntunannya seperti itu, kemudian kok sepertinya orang nggak menyadari di dalam kehidupan ini selain keimanan yang kita bawa, kadang-kadang hawa nafsu pun kita usung dalam kehidupan ini.
Bila memang kita membawa kehidupan ini dengan hawa nafsu, maka kita akan mengatakan seperti Ustaz bilang tadi, susah, berabe, saya emang nggak bisa kali kayak gitu. Tapi bila memang dilaksanakan pelan-pelan, saya rasa bisa kok. Kenapa enggak? Contohnya gini aja, saya sering banget memberikan analogi. Bisakah kita membawa batu yang beratnya 1 ton? Jawaban sepintas tidak bisa. Ya jawaban sebenarnya bisa. Bawa aja tiap hari tiap menit sekilo mindahin ke rumah kita. Dicicil begitu 1000 kilo jadi 1 ton. Artinya pelan-pelan dengan penuh kesabaran itu juga. Hidupnya juga harus menjurus. Bila memang hidupnya berleha-leha saja, inginnya enak saja, gembrang-gembrong sana kemari, itu yang diusung adalah hawa nafsu, ya nggak akan bisa, sholatnya itu ada implementasinya, nggak ingat ke situ. Banyak hujan dia mengeluh, banyak panas dia mengeluh, kurang duit dia ribut, kebanyakan duit dia bingung. Seperti itu. Mau apa coba kalau gitu kan gitu. Memang ironis. Jadi nilai sholatnya itu kosong. Apa atau bagaimana kita bahasa? Saya kurang pegang memberikan kata-kata nilai sholatnya kosong. Itu bagian yang maha kuasa kali ya. Cuman dari bentuk perilakunya kan mata kita lihat yang begitu kayak gimana, cuman kita nggak katakanlah kosong. Tapi kita yang menganjurkannya begini, sholatnya bila yang 5 waktu sudah ditunaikan, sholat yang 5 waktu itu hendaknya bisa menuntun pada bagian batinnya, agar batinnya mendekat kepada yang maha kuasa, badannya juga selalu mendekat kepada yang maha kuasa. Secara 5 waktu mau ditambah dengan sholat sunat, silahkan saja. Seperti pada jam 8 pagi sholat apa, duha yang bisa dilaksanakan, itu juga acara mendekatkan dirinya kepada yang maha kuasa, silahkan. Nah jadi kalau kurang telaten, kurang teliti, kurang cerdas di kehidupan ini, akan terbawa dengan hawa nafsu kita. Kan semua orang begitu doanya, pengennya enak, punya rezeki banyak, berumur panjang, tidak sakit-sakit, kan begitu. Itu kan keinginan kita. Boleh saja doa mah, tapi dalam kehidupan bukan begitu. Bukan gitu rumusannya, ya kan? Nah, kurang lebihnya begitu. Ya semua orang nggak ada yang pengen susah. Iya. Tapi dalam kehidupan memang susah dan senang itu terjadi bergulir terus menerus. Sebenarnya perguliran itu kalau kita buka di buku besar ini, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin dan seterusnya. Untuk apa? Kalau bicara untuk apa? Untuk apa yang Maha Kuasa itu menjadikan pergantian itu, ada sakit, ada sehat. Kalau tentang ada siang, ada malam, jelas kita mengerti bahwa yang Maha Kuasa itu menyediakan waktu untuk kalian, untuk kamu, kan begitu, mencari karunia Allah dalam bentuk rezeki. Dan rezeki juga kalau kita kupas bukan hanya bentuknya duit, banyak sekali rezeki. Begitu badannya penat, disediakan waktu malam hari untuk beristirahat, dipergulirkan waktunya seperti itu. Yang demikian itu harus kita syukuri. Memang dari sananya begitu Allah menjadikannya. Itulah settingnya hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan adanya sakit, adanya susah, kemudian adanya sehat, adanya gampang, rezeki banyak rezeki, untuk apa itu? Untuk menjadi ujian bagi kita. Kita memang harus diuji. Kalau nggak diuji, kayak gimana coba? Emas, apakah emas itu nggak diuji? Batu permata, intan berlian, diuji. Kalau mau jadi emas harus diuji. Keris misalnya, seorang empu membuat keris, kerisnya itu diharapkan dijaya, banyak kekuatannya, bagus pokoknya. Memang bikin kerisnya diusap-usap, kan enggak. Bikin kerisnya dikasih batu supaya adem, enggak. Bikin kerisnya itu dibakar habis-habisan sampai merah, kemudian ditempa. Lama menempanya juga.
kemudian dicelupin lagi ke air yang dingin, dibakar lagi bila memang masih kurang, ditepa lagi sampai jadi kerisnya. Barulah dia menjadi senjata yang memang mumpuni, dijaya. Itu kalau kita analogikan sebuah keris. Begitu juga kehidupan kita, supaya menjadi bagus ada sehat, ada sakit. Itu cukup panjang banget kayaknya kalimatnya, berkalimat-kalimat. Kalau kita sakit, kita kupas sakit. Adakah manfaat dari sakit? Semua manfaat. Saya tidak bisa, ada mudaratnya enggak? Semua manfaat. Mudarat bila manusia tidak menerima.